Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, 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 pagi. Kelas 5B, pintar dan ceria. Hari ini hari Jumat, tanggal 13 Oktober 2023. Seperti biasa, kita belajar buku temanya ya anak-anak. Buka bukunya halaman 109. Nah, itu ada di bagian bawah, itu ada bacaan. Nah, Ibu bacakan dulu ya. Keragaman tidak menghalangi sebentuk kerjasama. Malah sebaliknya, keragaman justru semakin memperkuat kerjasama. Indonesia sangat kaya akan keragaman budaya, antara lain terlihat pada keragaman seni rupa dan daerahnya. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya. Budaya daerah setempat, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebut di atas merupakan contoh karya seni kriya yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Seni kriya batik telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan yang hampir semua wilayah di Indonesia. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Kita lihat di halaman 110. Itu ada beberapa contoh batik-batik khas Indonesia. Sebenarnya masih banyak lagi ya corak-corak batik yang ada di Indonesia. Kalau di Palembang tuh apa tuh batik? Kalau batik khas Palembang itu namanya batik Jupri. Jadi kalau misalnya kalian lihat terutama di tempat pasar-pasar ya, kayak di pasar dulu namanya belakang Ramayana, itu ada tempat pusat oleh-oleh khas kota Palembang, terutama batik, songket, terus jumputan ya. Terus ada di daerah Pasar 16 Ilir, itu banyak juga. Tapi kalau balik lagi ke sini, ini ada contoh motif batik Nusantara. Nah, kalau yang bentuknya seperti bunga dan warnanya coklat itu motif batik Solo Parangkusumo. Itu dari namanya saja sudah kita ketahui ya, itu berasal dari Solo. Terus lagi salah satu contoh motif batik Pekalongan. Nah, kalau ciri Pekalongan ini, karena Pekalongan ini dekat dengan pantai pesisir, biasanya ciri khas dari batik pesisir itu warnanya lebih mencolok, lebih terang gitu dibandingkan tidak di pesisir ya. Kalau Solo ini kan jauh ya dari pantai gitu. Jadi memang coraknya ini memang cenderung gelap. Cenderung gelap, konsisten, presisi ya. Ukirannya itu sama gitu. Dan biasanya warnanya coklat. Terus kalau pesisir ini warnanya lebih cerah seperti warnanya biru, merah, ungu dan lain-lain. Terus ada lagi nih, motif batik Cirebon Mega Mendung. Nah, kalau di Cirebon juga, di Cirebon ini kan dekat sama pantai ya, dekat sama laut. Jadi memang warnanya seperti ini. Dan coraknya ini terkenal di Cirebon ini, selain udang rebon Cirebon, ini juga terkenal Cirebon dengan motif batik Mega Mendungnya. Nah, kalau ini motif batik Yogyakarta Ceplok. Nah, ini juga lihat ya, Jogja kan memang jauh ya dari pantai, dari pesisir, makanya memang cenderung lebih warnanya coklat. Dan ini semua ada filosofinya, ada pengertiannya sesuai dengan daerahnya masing-masing. Terus biasanya alat untuk membuat batik itu ada canting, ada lilin, ada malam. Jadi memang tekniknya itu sangat masih tradisional ya anak-anak. Jadi pertama-tama itu dipola dulu, diukir dulu mau bentuknya apa. Terus lilin malam atau seperti itulah nanti dicairkan di suatu wadah. Wadahnya agak kecil, terus setelah dia mencair nanti ada untuk ngambilnya itu pakai canting.
Nah, pakai canting, terus baru diukir satu-satu. Jadi memang proses pengerjaan batik itu kalau secara tradisional, secara handmade atau ya tangan ya, itu memang prosesnya lama. Dan memang ya kalau biasanya yang handmade buatan tangan sendiri itu cenderung lebih mahal karena kita menghargai seniman tersebut ya gitu. Tapi ada juga kok batik yang sudah modern sekarang, sudah tinggal bisa dicetak, ada ya batik yang sudah dicetak, tinggal dicetak, atau batik yang sudah tinggal print gitu, sudah banyak lah, sudah berrevolusi batik-batik sekarang. Tapi kalian sebagai warga Palembang yang tinggal di Palembang, kalian harus tahu. Jadi di Palembang itu juga ada namanya batik kain cupri. Sama kalau misalnya untuk perbatikan ini juga namanya jumputan. Nah, jumputan itu biasanya cenderung warnanya itu kayak ini Bu yang pakai batik ini. Jumputan itu cenderung warnanya beragam ya. Dan unik juga, ada yang dia itu polanya itu seperti bunga, titik 7, ada titik 3, ada titik 4 gitu dan lain-lain. Nanti kalau misalnya kalian penasaran, coba tuh ke pasar lihat, oh ini maksudnya batik yang Ibu maksud gitu, Bu Kiki maksud gitu ya. Nah di halaman 113 di bagian bawah itu ayo berlatih. Nah coba Ibu minta nih kalian isi nih, apa kelebihan bekerja seorang diri? Menurut kalian kelebihan kalau kalian bekerja sendiri itu apa? Enaknya apa? Terus kekurangan bekerja seorang diri itu apa? Gitu ya, kira-kira apa? Terus kelebihan bekerja di sebuah kelompok, nah apa dan kekurangannya apa? Nanti silakan kalian tulis di buku tema kalian. Ya. Lanjut lagi. Nah ini Ibu bacakan sedikit ya. Keragaman corak batik Nusantara merupakan kekayaan yang tidak ternilai bagi bangsa Indonesia. Corak batik yang beragam motif dan warnanya tidak hanya menampilkan keindahan dan keunikan tersendiri, tetapi juga syarat dengan makna-makna hidup yang luar biasa. Batik tidak hanya berasal dari satu daerah, misalnya Pulau Jawa, namun batik juga berasal dari daerah lain dengan ciri khas masing-masing seperti batik Bali, batik Kalimantan, batik Minangkabau, batik Toraja, batik Flores, batik Halmahera, dan batik Papua. Jadi bahkan Papua pun ada batiknya gitu. Dan kalau misalnya kalian pernah dengar nih, Malaysia punya batik, ya itu nggak salah, masuk akal. Karena kenapa? Batik itu melekat dengan Nusantara. Jadi Nusantara perlu kalian ketahui itu bukan cuma Indonesia saja, tapi Nusantara itu mencakup ke negara Singapura, Malaysia, Brunei, ya di sekitaran dekat-dekat dengan Indonesia. Jadi memang mungkin kalau misalnya Malaysia punya batik, ya mungkin memang punya, tapi coraknya pasti beda dengan Indonesia punya gitu ya. Jangan sebelum kita berargumen, sebelum kita marah-marah, coba kita cross check dulu. Jadi memang batik itu khasnya Nusantara gitu. Tapi yang paling melekat sekali batik itu adalah Indonesia, karena Indonesia itu batik sampai dijaga oleh UNESCO. Jadi memang sudah diakui secara dunia, secara global, itu kalau batik memang dari Indonesia. Ya gitu. Nah di halaman 115 itu ada 2 soal ya. Ada 3 soal, maaf. Ada 3 soal. Silakan kalian isi, sebutkan teknik-teknik dalam pembuatan batik. Apa aja tuh? Sebutkan macam-macam motif batik Nusantara. Nah apa saja? Dan apa manfaat keberagaman budaya bagi suatu bangsa? Kira-kira apa tuh manfaatnya? Silakan kalian buat minimal semuanya 4 ya. Minimal semuanya 4. Oke, silakan mengerjakan.